Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau singkat tentang penggunaan will, going to, and present continuous for future plans. Jadi di sini penggunaan ketiga ini adalah berbicara untuk for future plans, rencana di masa depan. Nah, di sini saya jelaskan singkat saja biar lebih mudah mengerti. Kita menggunakan versi Inggris ke Indonesia ya. Yang pertama, present continuous. Sebenarnya kalau berbicara tentang present continuous, yang ada di benak kita itu adalah sesuatu kejadian yang sedang berlangsung. Tapi ingat, di sini belajar tentang for future plans. Jadi kamu abaikan dulu tense present continuous tentang sedang berlangsung. Kita fokus dengan penggunaan atau penjelasan tentang si future plans. Will, going to, dan present continuous sama-sama menjelaskan tentang for future plans. Tapi dalam penggunaan kalimat atau konteksnya berbeda. Nah, bagaimana cara membedakan ketiga ini? Mari kita simak satu persatu video penjelasan ini. Present continuous is used when we have an arrangement. Maybe you have bought tickets already. Jadi maksudnya di sini kalau kamu menggunakan kata present continuous, bahwa konteksnya itu adalah kamu sudah punya susunan, sudah punya strategi ataupun rencana untuk melakukan itu, dan kamu sudah memiliki benda atau hal yang akan kamu gunakan. Sepertinya maybe you have bought a ticket. Nah, jadi tiket yang sudah kamu pesan itu, tiket yang sudah kamu pesan itu sudah ada di tanganmu. Jauh-jauh hari kamu sudah pesan tiket tersebut. Oke, jadi kamu sudah susun rencananya, arrangement ya, sudah susun rencananya, dan kamu sudah beli dan sudah ada di tanganmu. Jadi kamu bisa menggunakan kata present continuous. Kayak contohnya, I'm flying to New York on Monday. Nah, di sini pun dari kata on Monday ini berarti kamu sudah susun rencana kamu untuk pergi di hari Senin. Nah, di sini saya akan pergi ke New York. Berarti sebelum kamu terbang ke New York, kamu sudah punya tiketnya. Barang atau bendanya sudah ada di tangan kamu. Jadi have to use, kamu harus menggunakan present continuous jika kamu sudah susun rencanamu itu atau sesuatu atau benda sudah ada di tangan kamu untuk kamu gunakan nantinya. Oke, terus juga present continuous dalam for future plans ini, you have made the plan with someone else. Jadi kamu sudah susun rencana, sudah punya rencana ke teman kamu untuk janjian. Nah, di sini I'm meeting with my friends for coffee. Jadi kamu itu ada rapat untuk teman kamu untuk bersantaria, untuk minum kopi dan segala macamnya. Jadi kamu sebelum melakukan meeting itu kamu sudah susun kepada temanmu, hari ini kita ada rapat ya. Jadi kamu sudah book duluan, sudah hubungi dia duluan sebelum kalian ada meeting. Jadi konteksnya itu adalah kalau sudah tersusun ataupun kamu sudah memegang suatu benda yang akan kamu gunakan nantinya. Jadi gunakanlah itu present continuous untuk for future plans. Terus bedanya dengan going to. Nah, kalau going to itu sendiri digunakan ketika kita sudah already have, punya rencana atau intention to do something. Nah, kalau ini kita sudah punya rencana dan bermaksud untuk melakukannya. Jadi going to ini tanpa sepengetahuan dia atau tanpa sepengetahuan orang, kamu bermaksud untuk melakukan itu. Jadi kayak berniat baik lah. Contohnya, I'm going to tell her about my new job. I'm going to tell her about my new job. Nah, di sini penjelasannya, lihat ya, ini ketiga penjelasannya. This is an arrangement. Nah, this is an arrangement itu maksudnya bahwa I'm going to tell ini dia tidak susun sama sekali. Dia tidak ada berpikiran untuk rencana saya seperti ini, saya harus seperti ini. Bukan, jadi kayak langsung spontan gitu ya. Terus, my friend doesn't know that I'm going to do this. Nah, temannya itu tidak tahu sama sekali bahwa dia akan melakukan ini. Jadi, sini maksudnya intention, sudah bermaksud untuk melakukan itu. Oke. Nah, penjelasan ketiga tentang contoh berikut. I
decide to do this before speaking. Nah, saya memutuskan untuk melakukan ini sebelum dia ngomong. Nah, sebelum dia mengomongkan ini, I'm going to tell her ini, dia sudah memutuskan untuk melakukan itu. Dia udah bertekad akan menceritakannya. Dia sudah bertekad untuk melakukannya. Jadi di sini dia already have plan. Oke, bedakan ya yang sudah tersusun dengan already have plan to do something. Oke. Nah, kalau going to ini agak sedikit gampang ya. Terus bagaimana dengan will? Yang ketiga ini sama-sama menggunakan akan ya, cuman bedanya tentang konteks. Kalau will itu use when we decide to do something at the time of speaking. Jadi will digunakan ketika memutuskan. Nah, kamu sudah putuskan akan melakukan itu. Kamu sudah memutuskan untuk mengerjakan sesuatu pada waktu kamu ngomong. Contohnya di saat kamu ngomong, nah, di situ kamu putuskan untuk melakukannya. Beda dengan going to, jauh-jauh hari kamu memang tanpa sepengetahuan dia, kamu tuh sudah melakukannya, berintention, bermaksud untuk melakukan. Sedangkan will ini at the time of speaking, pada saat kamu ngomong. Nah, baru kamu memutuskan untuk melakukannya. Contoh, I'll take my dog to the beach. Nah, di sini lihat penjelasannya ya. I hadn't decided this before. Saya tidak memutuskan ini sebelumnya. Berarti sebelumnya dia nggak ada kepikiran untuk melakukan itu. Tapi pada saat dia ngomong, pada saat itu dia baru melakukannya. Terus penjelasan kedua. I only decided this at the moment of speaking. Saya hanya memutuskan ini pada saat saya ngomong. Nah, pada saat you ngomong, pada waktu itu juga, di saat itu juga, dan kau melakukannya di saat itu juga. Gunakanlah dengan kata will. Ingat ya, use when we decide to do something at the time of speaking. Sedangkan going to, when we already have a plan or intention to do something. Sedangkan si continuous, when we have an arrangement. Maybe you have bought tickets already. Maksudnya di sini kayak kita sudah punya barangnya dan akan kita gunakan pastinya nanti gitu. Oke, contoh lainnya kita menggunakan dalam si continuous. I'm seeing the dentist at 6. Nah, sebelum kamu melihat dokter gigi, pergi ke dokter gigi, tentunya kamu sudah punya janji dong, udah punya susunan tanggal, kapan yang akan kamu, jam, hari yang akan kamu tentukan untuk ketemu dengan si dentist. Maka ini masuk ke present continuous. Nah, mungkin kamu udah dikasih jadwal, dikasih janji datang jam segini. Maka dia adalah continuous karena arrangement sudah disusun. Terus we are getting married next week. Nah, kalau menikah itu tentunya sudah ada persiapan dong. Jadi kita harus bersiap-siap, mungkin dikasih kayak mungkin brosur ataupun surat undangan. Pokoknya sudah ada semua hal itu di tangan kamu untuk kamu bagi kepada orang-orang bahwa kamu akan menikah minggu depan. Maka ini masuk dengan present continuous for future. Oke, jadi penggunaan will, going to, dan present continuous for future plans ini sebenarnya tergantung konteks. Kalau dia sudah bermaksud untuk melakukan sesuatu, berarti gunakanlah kata going to. Kalau dia sudah tersusun rencananya dan mungkin sesuatu barang sudah ada di tangan kamu untuk kamu gunakan nantinya, sudah ada, berarti present continuous for future plans. Terus kalau will itu di saat itu juga kamu lakukan. Oke, di saat itu juga kamu lakukan. Oke guys, that's all untuk penggunaan will dan going to. Semoga bermanfaat.